Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operator logika atau penghubung logika, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai logical connectives. Nah, dari proposisi-proposisi yang sudah ada, maka dapat dibentuk proposisi baru dengan menggunakan penghubung atau operator logika. Nah, yang sudah dikenal ini ada 6 operator logika, yaitu negasi, kemudian konjungsi, disjungsi, eksklusif OR, kemudian ada implikasi, dan yang terakhir adalah biimplikasi atau biconditional. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang negasi, konjungsi, dan disjungsi. Oke, yang pertama adalah operator negasi. Jadi kalau P adalah sebuah proposisi, maka negasi P itu juga sebuah proposisi. Nah, negasi P ini disebut negasi dari P atau tidak P atau not P ya. Nah, nilai kebenaran dari negasi P ini adalah true bila P bernilai false dan bernilai false bila P bernilai true. Jadi kebalikan dari nilai kebenaran P. Nah, kemudian hubungan antara nilai kebenaran dari P dan negasinya ini bisa dinyatakan dalam suatu tabel yang disebut tabel kebenaran. Yaitu sebagai berikut. Jadi ini adalah P, kemudian ini adalah negasi P. Jika P bernilai true, maka negasi P-nya akan bernilai false. Dan sebaliknya apabila P bernilai false, maka negasi P akan bernilai true. Contohnya, kita punya proposisi misalkan Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Maka negasinya adalah Jakarta bukan ibu kota Indonesia. Atau bisa juga dikatakan tidak benar bahwa Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Contoh yang lain, misalkan kita punya P, di mana P itu mewakili proposisi luas ruang kuliah ini lebih dari 16 meter persegi. Maka negasi P itu akan mewakili proposisi dari luas ruang kuliah ini kurang dari atau sama dengan 16 meter persegi. Jadi lawan dari P ya. Kalau P-nya lebih dari, maka negasi P-nya ya kurang dari atau sama dengan. Atau bisa juga dikatakan negasi P adalah tidak benar bahwa luas ruang kuliah ini lebih dari 16 meter persegi. Jadi yang paling gampang untuk menuliskan atau menyatakan negasi suatu proposisi, katakanlah negasi dari P, itu dengan meletakkan tidak benar di depan. Tidak benar bahwa kemudian P gitu ya. Jadi itu lebih mudah. Yang kedua, operator yang kedua adalah konjungsi. Lambang dari konjungsi ini seperti V kebalik gitu ya. Jika P dan Q adalah proposisi, maka P dan Q atau dilambangkan P seperti V kebalik ini dan Q itu adalah sebuah proposisi pula. Nah, ini disebut sebagai konjungsi atau conjunction dari P dan Q. Nah, nilai kebenaran dari P dan Q ini adalah true hanya pada saat P dan Q kedua-duanya bernilai true. Sedangkan apabila salah satu atau kedua dari P dan Q itu bernilai false, maka konjungsi dari P dan Q adalah false juga. Nah, lebih jelasnya bisa dilihat di tabel kebenaran untuk konjungsi dari P dan Q ini. Jadi ini adalah P, ini Q, kemudian ini adalah P dan Q. Jika P-nya true, kemudian Q-nya true, maka P dan Q true. Nah, selainnya ini false ya. Jadi
selama ada false-nya, apakah pada P atau pada Q, maka nilai kebenaran dari konjungsi P dan Q itu adalah false. Jadi di sini misalkan P-nya true, kemudian Q-nya false, maka P dan Q-nya false, karena ada salah satu yang false. Kemudian jika P-nya adalah false dan Q-nya adalah true, maka P dan Q ini false. Jadi di sini yang false ada pada P. Nah, kemudian kalau dua-duanya false, P dan Q adalah false, maka P dan Q juga false. Oke, ini contohnya. Jika P adalah hari ini adalah hari Selasa, dan Q hari ini hujan, maka P dan Q itu adalah hari ini adalah hari Selasa dan hari ini hujan, atau bisa juga dikatakan P dan Q itu adalah hari ini adalah hari Selasa dan hujan. Nah, P dan Q ini bernilai true hanya pada hari Selasa. Ini hari Selasa ini mewakili P, yang hujan. Hujan ini mewakili Q. Jadi kedua-duanya benar, hari Selasa dan hujan. Maka P dan Q bernilai true. Dan bernilai false pada hari lainnya, jadi selain Selasa, atau negasi P gitu ya, atau pada hari Selasa yang tidak hujan. Jadi ini P-nya benar hari Selasa, tapi tidak hujan. Q-nya negasi dari Q gitu ya, jadi false. Sehingga P dan Q ini bernilai false pada hari lainnya atau pada hari Selasa yang tidak hujan gitu ya. Kemudian operator yang ketiga itu adalah disjungsi. Lambangnya seperti V. Jika P dan Q ini adalah proposisi, maka P atau Q itu juga sebuah proposisi yang disebut sebagai disjungsi atau disjunction dari P dan Q. Nah, nilai kebenaran dari P atau Q ini adalah false pada saat P dan Q kedua-duanya bernilai false. Dan true bila salah satu atau kedua-duanya dari P dan Q bernilai true. Nah, ini untuk menghafalkannya, bisa dilihat dari tabel ini bahwa nilai kebenaran dari P atau Q itu semuanya true, kecuali pada saat P dan Q itu kedua-duanya false ya. Jadi kalau P-nya true, kemudian Q-nya true, ini P atau Q-nya true juga. Kemudian jika P true, kemudian Q-nya false, maka P atau Q tetap true. Kemudian bila P-nya false, Q-nya true, P atau Q juga tetap true. Jadi hanya false ketika kedua-duanya ini, P dan Q ini sama-sama false. Maka P atau Q-nya baru bernilai false. Contohnya, jika P, yaitu hari ini adalah hari Selasa, kemudian Q hari ini hujan, maka P atau Q adalah hari ini adalah hari Selasa atau hari ini hujan. Nah, P atau Q bernilai false apabila harinya bukan hari Selasa dan pada hari itu tidak hujan. Jadi bukan hari Selasa ini menunjukkan negasi dari P, kemudian pada hari tidak hujan itu menunjukkan negasi dari Q. Sehingga bernilai true apabila harinya adalah hari Selasa atau apabila harinya hujan. Jadi salah satu dari P atau Q ini benar atau true, maka nilai kebenaran dari P atau Q ini adalah benar atau true.
Oke, demikian materi tentang operator negasi, disjungsi, dan konjungsi. Semoga bermanfaat.